Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kalau kita sampai hari ini ada sebagaimana kita ada, itu karena kebesaran kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tanpa Dia, saudara, kita tentunya tidak akan mampu untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan, kita diberi kekuatan sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua yang diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Efesus 6 ayat 1 sampai yang ke-3, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dunia ini mungkin saja ada orang-orang yang tidak dikaruniai anak. Tetapi setiap orang pasti memiliki orang tua. Sekali lagi saudara, di dunia ini mungkin saja di antara kita tidak dikaruniai seorang anak. Tetapi setiap orang pasti mempunyai atau memiliki orang tua. Saya percaya di sini kita yang ada, ya, kita ada di dunia ini bukan karena ujuk-ujuk ada. Atau kita mungkin lahir dari seorang atau dari sebuah batu yang besar, atau dari pohon yang besar, atau muncul begitu. Enggak, saudara. Saya percaya kita semua yang disebut manusia pasti dilahirkan oleh seorang perempuan. Enggak ada dilahirkan seorang pria, pasti seorang perempuan. Ya, dan perempuan untuk mengandung itu pasti punya lelaki, punya suami. Ya, jadi kita sebagai orang pasti memiliki orang tua. Nah, kalau kita pelajari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan orang tua itu adalah ayah ibu kandung atau orang tua dan yang dihormati. Ya, itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau orang yang dianggap tua dan yang dihormati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin orang tua kita tidak sempurna, ya, dan memiliki banyak kekurangan. Tetapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk tidak menghormati atau menghargai mereka. Sebab apa, saudara? Sebab menghormati orang tua adalah kewajiban. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ada kata haruslah demikian. Jadi untuk mentaati dan menghormati orang tua itu hukumnya harus, wajib, ya. Dan setiap orang sebagai seorang dan hak setiap orang sebagai seorang anak. Jadi menghormati orang tua itu hukumnya wajib. Sebagaimana dikatakan Alkitab tadi, ya. Alkitab memberikan perintah penting, yaitu taat dan menghormati orang tua. Nah, kenapa dikatakan penting? Karena di dalam perintah itu ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi perintah menghormati orang tua itu penting. Karena apa, saudara? Karena ada satu janji
yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, setiap anak-anak nantinya akan bertumbuh menjadi orang tua. Dan jika kita anak-anak ini menghormati orang tua, maka ketika kita nanti, kita yang menjadi orang tua, tentunya juga akan dihormati oleh anak-anak kita. Jadi ada hukum tabur tuai. Kalau saat ini kita menghormati orang tua, nanti ketika kita menjadi orang tua, kita juga akan dihormati oleh anak-anak kita, karena anak-anak kita melihat teladan hidup kita, bagaimana ketika kita ini memperlakukan orang tua kita. Ya, dia akan melihat bagaimana sikap kita sebagai orang tua terhadap orang tua kita. Ya, itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita ketika kita melihat kita menghormati orang tua kita, maka dia juga belajar dari kehidupan kita. Pada waktunya nanti ketika kita menjadi anak, dia juga akan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan katakan, ya, bahwa menghormati orang tua itu adalah suatu perintah Tuhan. Ya, jadi menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan. Kita pasti tahu bahwa sebuah perintah ada sesuatu yang harus atau wajib untuk dilakukan. Contohnya dalam situasi sekarang ini, untuk bagaimana menekan angka pertumbuhan atau perkembangan COVID-19 ini, maka ada perintah dari negara supaya setiap masyarakat Indonesia ini wajib hukumnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan juga PPKM saat ini yang masih ada. Ya, itu hukumnya wajib, harus. Ya, harus. Supaya apa? Supaya dapat bisa mengurangi atau mengatasi situasi yang sangat menakutkan sekarang ini. Nah, demikian juga menghormati orang tua itu hukumnya adalah wajib, itu sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai anak-anak. Namun saudara, terkadang kita lupa dan menganggap bahwa menghormati orang tua itu bukanlah suatu perintah, tapi satu pilihan. Ya, banyak orang menganggap bahwa menghormati orang tua itu bukan perintah, tapi satu pilihan. Artinya apa, saudara? Ada orang yang merasa jika menurut pandangannya orang tuanya layak untuk dihormati, maka anak itu menghormatinya. Tapi kalau enggak, dia tidak menghormatinya. Nah, saudara, ini adalah pandangan atau anggapan yang tidak benar menurut firman Tuhan. Menghormati orang tua adalah satu perintah yang harus dilakukan. Hukumnya wajib, bukan pilihan, tapi itu adalah satu keharusan, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap namanya anak. Ya, kenapa saudara? Tuhan menekankan ini kepada kita sebagai anak-anak untuk menghormati dan mentaati orang tua, karena tadi dikatakan, karena ada berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita ketika kita mau mentaati dan menghormati orang tua kita bagaimanapun keadaan orang tua kita. Saudara, saya percaya saudara semuanya pasti ya tentunya ingin tidak hanya sekedar kita memiliki panjang umur, tapi juga kita pasti ingin hidup kita itu bahagia. Ya, jadi orang itu pengen umurnya panjang tapi hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang pengen umurnya panjang tapi tidak bahagia. Saya percaya siapapun saudara pasti ingin umur panjang dan hidupnya bahagia. Oleh karena itu begitu banyak orang sekarang ini ya, dia berusaha begitu rupa, dia bekerja keras, mereka bekerja dengan membanting tulang, juga menjaga kesehatan sedemikian rupa. Kenapa? Dia ingin hidupnya bahagia dan panjang umur. Saudara, tetapi kita perlu menyadari, kita perlu mengerti
bahwa apapun yang kita upayakan, usahakan untuk mencapai itu semuanya, saudara, itu memang tidak salah. Itu semuanya baik. Tapi perlu kita sadari, kita ketahui bahwa terlebih dari upaya usaha kita, firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dan bahagia. Sebagaimana dalam kitab Amsal 10 ayat 22 dikatakan di sana, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tidak akan bisa menambahinya. Bukan berarti saudara kerjaannya tidur-tiduran, enggak saudara. Tapi hanya oleh karya Tuhan, karena pekerjaan Tuhan saja, oleh karena kasih karunia Tuhan saja, kita bisa hidup bahagia dan kaya. Kaya di sini bukan berarti selalu kita pikir tentang harta, kekayaan, enggak saudara. Kaya ini mencakup seluruh kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan berjanji bahwa jika kita menghormati orang tua kita, kita berhak untuk menerima kebahagiaan dan umur panjang di bumi. Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 16 dikatakan di sana, dikatakan umur panjang dan juga keadaan yang baik di tanah di mana Tuhan berikan kepada kita. Ya. Bukannya umur panjang bahagia, tapi keadaan kita dikatakan baik di mana tanah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Di mana kita berada, Tuhan akan memberikan keadaan yang baik, kebahagiaan dan umur panjang. Apabila kita, saudara, dalam kehidupan ini mau menghormati dan mentaati orang tua kita masing-masing. Saudara, Tuhan telah menetapkan otoritas ilahi di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga masing-masing. Kita harus hidup dalam otoritas ini, saudara. Jadi seumur hidup kita akan selalu menjadi anak dari ayah atau ibu kita. Karena itu, saudara, penghormatan kita kepada mereka tidak boleh berhenti ketika kita sudah menjadi dewasa atau mandiri. Tetapi harus terus-menerus dipertahankan sampai seumur hidup kita. Ya. Jadi tidak ada perubahan. Ketika kita masih anak-anak dan kita ketika menjadi sudah dewasa atau sudah kita bisa mandiri hidup ini, kita tidak boleh berubah untuk tidak menghormati orang tua kita. Kita harus senantiasa mempertahankan hidup untuk menghormati orang tua kita. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana kita bisa menghormati orang tua? Bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita? Nah, saudara, yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua. Nah, itu caranya bagaimana kita bisa menghormati orang tua, yaitu dengan cara tidak menyakiti hati orang tua. Dalam kitab Keluaran 21 ayat 15 dikatakan di sana, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Saudara, orang tua pasti memiliki keterbatasan, kelemahan, kekurangan dalam bersikap dan bertindak. Ya, orang tua pasti, saudara, orang tua kita itu enggak sempurna. Kita sebagai anak juga tidak pernah sempurna, saudara. Jadi orang tua kita bagaimanapun hebatnya, berapapun gelarnya, saudara, tetap dia memiliki keterbatasan, kelemahan atau kekurangan dalam bersikap dan bertindak. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, untuk tidak menyakiti orang tua kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga, saudara, menyakiti hatinya. Saudara, bagaimanapun keadaan orang tua kita enggak boleh menyakiti, saudara, hidupnya. Baik secara fisik maupun secara kejiwaannya, saudara. Dimana kalau hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana sikap anak terhadap orang tua, saudara. Kadang-kadang sungguh memprihatinkan, saudara. Ya.
memperlakukan orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Bahkan gara-gara sebatang pohon ditebang, saudara. Ya, itu anak ya mengadukan orang tuanya, melaporkan kepolisian, bahkan akhirnya menjadi saudara masalah, harus berhadapan dengan hukum, saudara. Ini seorang anak, saudara, memperlakukan orang tuanya. Ya, tentunya orang tuanya pasti, saudara, hidupnya ya tidak bahagia, pasti sedih, saudara. Ya, jadi bagaimanapun keadaan orang tua kita, terbatasnya kekurangan kelemahan orang tua kita, firman Tuhan menghendaki kita supaya kita tetap menghormati orang tua kita. Ya, kita nggak boleh menyakiti hati orang tua kita, menyakiti fisiknya. Ya, saya pernah lihat di video di YouTube itu, saudara, seorang anak menganiaya orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, ya, gara-gara tidak dikasih uang untuk minum-minum, untuk mabuk-mabuk, saudara. Ya, itu anak membunuh orang tuanya, menyakiti, menganiaya orang tuanya. Dan ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, ya, kitab Amsal pasal 17 25 dikatakan demikian, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang menyakiti hati orang tuanya disebut sebagai anak yang bebal atau bodoh. Tapi sebaliknya, anak yang bijak akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Amsal 10 ayat yang pertama. Jadi mari kita dengarkan dan lakukan apa yang orang tua ajarkan dengan tunduk dan taat kepadanya. Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tunduk dan taat, saudara. Ya. Kita nggak boleh melawan, tapi kita harus tunduk dan taat dan menghormati orang tua kita. Itulah anak yang bijak. Anak yang bebal, saudara. Anak bebal itu apa sih? Sederhananya begini, saudara. Dia berbuat jahat, dikasih tahu, ya, diingatkan, ditunjukkan kesalahannya, tapi tetap berbuat jahat, saudara. Itu orang bebal. Ya, orang bijak adalah ketika dia berbuat salah, ditunjukkan kesalahannya, ya, dia minta ampun, minta maaf, dan dia tidak melakukan perbuatan jahatnya. Itu orang yang bijak, saudara. Jadi orang bijak itu bukan berarti orang yang sempurna, enggak, saudara. Orang yang mau berubah, orang yang mau belajar untuk baik, saudara. Kita semuanya itu tidak ada yang baik, tapi kalau kita mau belajar untuk berbuat baik dan mengakui kesalahan kita, dan kita mau belajar untuk tidak melakukan yang jahat, saudara, itulah orang yang bijak, saudara. Ya, jadi yang pertama, jangan menyakiti orang tua kita. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita menghormati orang tua, yaitu tidak mempermalukan orang tua kita. Dalam Keluaran 21 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, saudara, suatu saat, ya, seorang anak akan bertumbuh semakin besar dan mungkin melebihi orang tuanya. Ya, jadi ada anak-anak, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, dia anak dari seorang tukang becak, tapi dia, saudara, lulus di UGM dengan cum laude, saudara. Artinya anak ini, ya, dia punya kemampuan melebihi dari orang tuanya. Nah, meskipun demikian, saudara, anak tidak boleh mempermalukan dan merendahkan orang tuanya. Saudara, anak ini tidak malu, saudara. Justru datang ke waktu wisuda itu, saudara, orang tuanya dengan bawa becaknya datang, saudara. Dia naik becak orang tuanya. Dia nggak malu, ya, menunjukkan orang tuanya pekerjaannya sebagai tukang becak, saudara. Ya. Nah, saudara, walaupun dia seorang cum laude, seorang sarjana, tapi ketika dia melihat orang tuanya, pekerjaannya, dia nggak malu, saudara. Dia nggak sembunyi-sembunyi, saudara. Ya, dia menunjukkan
orang tuanya, bahwa pekerjaannya adalah, dia mengakui pekerjaan orang tuanya adalah tukang beca. Ya, saudara, tindakan mengutuk bisa juga berupa mengumpat, mencaci maki, menjelekkan, atau merendahkan, atau menyempelekan orang tua. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini hidup sebagai seorang anak yang tidak akan mempermalukan orang tua kita dengan sikap kita, yaitu yang mencaci maki, menjelekkan, merendahkan atau menyepelekan orang tua kita. Kita harus, saudara, ya, membuat orang tua kita bangga dengan sikap hidup kita yang benar, yang baik. Kita tidak malu, ya, ketika di tengah masyarakat untuk kita mengakui dan menunjukkan orang tua kita siapa, saudara. Ya, di Jawa Barat ini ada cerita yang terkenal, yaitu apa? Maling kundang ya kalau nggak salah ya. Ya, yang dia sukses akhirnya nggak mau mengakui orang tuanya. Nah, saudara, di dunia ini juga banyak seperti itu, saudara. Banyak anak-anak yang akhirnya nggak mau mengakui orang tuanya di depan teman-temannya, saudara. Kita tahu orang tuanya itu nggak sekaya atau sehebat yang lainnya. Mungkin orang tuanya dari kampung, ya, datang ke kota besar ke anaknya, ya, ditanya siapa itu, saudara. Bukan itu orang tua saya, bukan, tapi dia mengaku itu adalah bibi, itu pembantu, saudara. Nah, kalau anak semacam ini, saudara, dan orang tua mendengar perkataan itu, betapa sedih dan betapa dibikin malunya, saudara. Oleh karena itu, saudara, Allah begitu luar biasa mengajar kepada kita dalam Perjanjian Lama itu luar biasa, saudara. Kalau ada anak yang mengutuk atau mempermalukan atau menyakiti orang tuanya, hukumannya itu mati, saudara. Artinya apa? Allah itu betapa menghargai orang tua, supaya anak-anak itu memperhargai orang tuanya sedemikian rupa. Karena apa tadi dikatakan? Bahwa di balik penghormatan, penghargaan, ketaatan kita kepada orang tua yang takut akan Tuhan itu, saudara, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, ya. Jadi bagaimanapun juga setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Jadi ini saudara perlu perhatikan sebagai orang tua. Bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Jadi jika seorang anak berlaku tidak benar, maka tidak hanya dirinya yang dipermalukan, yaitu anak itu sendiri, tapi juga orang tuanya. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita sejak dari kecil untuk hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi jangan salahkan sepenuhnya anak kita ketika dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Mungkin kita orang tua salah mendidik atau tidak pernah mendidik anak kita dengan baik dan benar. Kita hanya bisa melahirkan aja di dunia ini, tapi nggak bisa mendidik dan mendewasakan anak dengan baik, saudara. Nah, saya takut, saudara, hari-hari ini banyak orang tua tidak lagi peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Banyak orang tua dia hanya mengejar karir, saudara, hanya ingin mengejar semua kebutuhan dapat dipenuhi, tapi tanpa memperdulikan kehidupan anak-anaknya. Banyak orang tua hanya peduli untuk memenuhi kewajibannya, saudara, memenuhi uangnya. Tapi untuk masalah rohani, untuk masalah emosi tidak pernah diperhatikan, saudara. Nah, ketika anaknya berbuat jahat, saudara, orang tuanya kaget. Ya. Karena apa? Orang tuanya nggak pernah mendidik dan mengajar. Jadi jangan disalahkan semuanya kepada anak. Mungkin kita orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk mendidik anak kita dengan benar. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 17:6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, jadi kehormatan
Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi jadilah orang tua ya yang mau mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Saya percaya saudara, didikan yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita, saudara, menghormati dan mentaati orang tua kita, yaitu dengan cara menunjukkan kasih kepada orang tua kita. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Saudara, apa hubungannya firman Tuhan ini dengan menghormati orang tua, saudara? Ya. Wujud dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia, termasuk di dalamnya adalah orang tua kita. Mengasihi orang tua dapat dilakukan dengan melakukan yang terbaik untuk mereka. Jadi saudara, menghormati orang tua dengan cara melakukan yang terbaik untuk mereka. Kapan saudara? Kapan kita melakukan yang terbaik buat orang tua kita? Yaitu pada waktu orang tua kita masih hidup, saudara. Pada waktu orang tua kita masih hidup, kita harus memberikan atau melakukan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Bukan pada waktu masih hidupnya, saudara, disia-siakan. Pada waktu meninggalnya, wah saudara, ya dikasih peti yang paling mahal, dibikin makam yang hebat, yang harganya miliaran, saudara. Ya, kemudian di depan peti jenazahnya itu dikasih makanan yang enak-enak, yang dia sukai. Tapi saudara, itu dilakukan pada waktu orang tuanya sudah meninggal. Tapi pada waktu hidup, saudara, ini orang tuanya dititipin, saudara, ditempatkan di panti jompo. Ya, tidak pernah ditengok, nggak pernah dikasih apa-apa, saudara. Orang tuanya kelaparan, orang tuanya tinggal di rumah yang sebetulnya nggak layak untuk ditempati. Tapi pada waktu meninggalnya, saudara, wah, saudara, dia seolah melakukan yang luar biasa. Itu, saudara, itu bukan untuk orang tua, saudara. Itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saudara mau melakukan yang terbaik untuk mengasihi orang tua saudara pada waktu dia masih hidup, saudara, apa yang dia sukai, saudara belikan itu. Bukan pada waktu meninggal saudara kasih apa yang dia sukai. Saudara. Percuma saudara, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Saudara, jadi pada waktu masih hidup itulah saudara perhatikan orang tua saudara. Perhatikan. Jangan ditelantarkan saudara. Ya. Perhatikan. Saudara, jangan sampai telat saudara. Mumpung masih sehat, masih kuat. Saudara, kalau punya uang, punya berkat, ya saudara ajak makan yang enak, ajak jalan-jalan saudara. Bukan sudah enggak bisa, sudah tua, sudah enggak bisa jalan, saudara, diajak jalan-jalan, saudara. Ya, saudara, itu bukan membawa kebaikan, tapi justru membawa penderitaan bagi orang tua, saudara. Ya, pada waktu masih sehat, masih kuat, saudara, ajaklah kalau sudah diberkati Tuhan. Senangkan dia, saudara. Perlakukan dengan baik, saudara. Ya, jangan setelah dia meninggal baru sudah bertindak. Ngasih baju yang baru, beli baju yang baru, beli ini, beli itu, saudara. Ya, nggak ada artinya, saudara, bagi yang meninggal, bagi orang tua kita sudah nggak bisa menikmati, saudara. Yang nikmati itu kita, itu namanya sombong, saudara. Ya, supaya nggak dikatakan anak yang jahat, saudara, anak yang nggak peduli. Ya, saudara, pada waktu dia masih hidup, perhatikan baik-baik, layani baik-baik, saudara, hormati baik-baik, taati baik-baik, saudara. Maka sesuai dengan janji firman Tuhan, enggak sia-sia, saudara. Ada berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saudara. Keadaan kita baik, umur panjang dan
bahagia. Itu adalah janji Tuhan. Sehingga dikatakan tadi perintah menghormati orang tua itu penting dikatakan Alkitab. Karena apa? Enggak sia-sia. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kepada setiap kita sebagai anak, walaupun kita mungkin sudah dewasa, tapi kita tetap menjadi anak. Kalau masih ada orang tua, sekali lagi saudara, hormati dan taati dia. Senangkan dia, saudara. Jangan sakiti, jangan permalukan dia, tapi hormati dan senangkan dia. Saya percaya saudara, kita berhak untuk menerima janji Tuhan ini. Ya. Jadi anak yang mengasihi orang tuanya akan mendengarkan, akan memperhatikan dan melakukan kehendak orang tuanya. Saudara, bila firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, baik engkau yang sudah menjadi orang yang dewasa tapi masih punya orang tua, atau kita sebagai anak-anak, saudara, mari kita belajar untuk mentaati orang tua kita. Bagaimanapun kelemahan kekurangan orang tua kita, tetap orang tua kita. Kita perlu hormati saudara, karena itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Itu perintah dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah ini penting. Karena apa saudara? Ada janjinya. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi
bagiku. Hari depan indah kau beri, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan hari depan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menasihati kami supaya kami menghormati dan mentaati orang tua kami. Bagaimanapun kelemahan, kekurangan, keterbatasan orang tua kami, Engkau telah memerintahkan kami sebagai orang-orang percaya untuk menghormati orang tua kami dengan cara untuk tidak menyakiti, tidak mempermalukan, tapi memperhatikan dan mengasihi dan memperlakukan orang tua kami dengan yang terbaik Tuhan. Oleh karena itu kami minta supaya Engkau Tuhan meneguhkan dan Engkau terus menanamkan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Sebab perintah ini adalah perintah yang penting, perintah yang sungguh-sungguh Tuhan luar biasa. Apabila kami melakukannya, maka Tuhan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu kami akan diberikan panjang umur, kami akan diberikan kebahagiaan, bahkan keadaan yang baik apabila kami mentaati kepada firman-Mu ini, yaitu kami menghormati dan mentaati orang tua kami, dan bukan sebaliknya merendahkan, menyepelekan Tuhan, bahkan mempermalukan atau menyakiti Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kematian, keburukan. Tuhan, itu yang akan terjadi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukannya Tuhan, kepada orang-orang tua kami yang Tuhan masih percayakan untuk ada bersama dengan kami. Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong beri kekuatan pada kami untuk kami Tuhan melakukan firman-Mu ini, sehingga Tuhan janji-Mu itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami terus berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dia melakukan tetap firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang menyertai mereka, ada kekuatan Tuhan yang menyertai mereka, ada anugerah Tuhan yang menyertai mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan berhasil karena Tuhan, mereka ada bersama dengan Engkau, hidup dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, baik itu yang memainkan musik, yang melayani WL maupun singer, dan juga tim multimedia Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati mereka Tuhan untuk hari-hari mendatang, supaya pada waktu Engkau percayakan kembali untuk melakukan pekerjaan-Mu ini Tuhan, mereka dipakai Tuhan luar biasa, dan Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh mereka. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kami membawa setiap persembahan daripada anak-anak-Mu Tuhan, baik persembahan perpuluhan, persembahan kasih, sukarela Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan dibawa oleh umat Tuhan, baik melalui transfer di nomor rekening gereja ini, maupun mereka membawa persembahan mereka ke kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau menjagai mereka, Engkau memberkati usaha pekerjaan, kesehatan mereka Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan, sebagaimana mereka sudah memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga segala keperluan, kebutuhan operasional gereja ini dapat terpenuhi dengan baik, karena ada tangan-tangan umat Tuhan yang Kau gerakkan mereka untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami minta Tuhan Kau berkati pemerintahan kami Tuhan. Kami minta Engkau curahkan anugerah-Mu bagi bangsa kami, khusus kepada para pemimpin bangsa kami, kepada presiden kami dan bersama wakil dan para menteri yang membantunya dalam melaksanakan pemerintahan di negeri kami ini Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini Tuhan.
Kami minta Tuhan Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan itu sungguh-sungguh dapat membuat kebaikan bagi bangsa ini, membuat kebaikan untuk mengatasi situasi yang sulit saat ini Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, dan juga dengan masyarakat di negeri kami ini. Ada kerjasama yang baik, ada kesatuan hati Tuhan, kesatuan visi Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami akan diberikan kemenangan, kekuatan untuk keluar dari situasi yang sulit ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkatilah pemulihan ekonomi bangsa kami. Berkatilah Tuhan, berkati Tuhan semua pekerjaan bisnis dari seluruh negeri kami ini Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga bangsa kami tidak jatuh dalam krisis ekonomi, tapi mereka boleh bangkit dan keluar dari krisis ini dengan baik Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga bangsa kami juga akhirnya kami berdoa supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah secara online pada pagi hari ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada di tengah-tengah jemaat-Mu, kuasa-Mu ada bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga mereka juga terlindungi dari segala masa-masa yang sulit ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, terimalah sekarang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal, menjadi milik saudara dan kita semuanya, serta persekutuan kuasa Allah Roh Kudus mengurapi menyertai kita mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita, dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.